Sehingga dengan hidayah Allah, dengan bantuan Allah, kita telah selesai melaksanakan sebuah tugas, sebuah perintah, tugas mulia, agung, tapi berat, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jadi sholat maghrib berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi alhamdulillah kita pertahankan hidayah Allah yang telah melekat di dada kita. Mudah-mudahan kita berharap, bermohon semoga salat kita dan seluruh rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita membangun dua mahligai, dua istana megah di dalam surga dengan melakukan i'tikaf. Kita berniat bertahan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya kita luruskan niat kita dan kita fokuskan pikiran dan akal kita untuk memperhatikan pelajaran yang terkandung dalam kitab Hidayatus Salikin halaman 88 di bawah baris keempat. Ini di bawah baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala adapun telinga di baris keempat. Adapun telinga itu maka yaitu dijadikan dia bagimu supaya mendengar akan kalam Allah, yaitu Quran. Itu fungsi pertama Allah membikin akan telinga. Jadi dengan adanya telinga kita bisa mendengar ayat-ayat Allah Al-Quran. Jadi langsung kita cerna di dalam otak kita, kemudian kita pikirkan dengan akal kita, lalu setelah itu terluncatlah kalimat Allahu Akbar. Itulah iman. Jadi iman bisa dari telinga. Di sini Allah menjadikan telinga pertama tujuannya untuk mendengar kalamullah. Itu yang paling didengar, paling afdal. Dan mendengarkan akan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila mendengar hadis berarti kita mensyukuri nikmat telinga, mensyukuri nikmat pendengaran. Dan mendengarkan akan hikmah aulia Allah, yaitu ilmu. Jadi ilmu itu warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, kemudian disambung oleh para wali Allah, para ulama yang disampaikan kepada kita. Yang dengan ilmu kita menyampaikan kepada ma'rifatullah, ma'rifat mengenal Allah. Jadi lewat pendengaran, kemudian lewat penyampaian ulama, lalu dengan ilmu tadi kita menyampaikan makrifat kepada Allah. Dan takut kepadanya. Jadi takwa, takut kepada Allah dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Jadi dengan penyampaian para ulama, ilmu para wali, ilmu para ulama, sehingga kita dapat mengenal akhirat. Jadi tahu apa makna hidup sebenarnya. Maka hendaklah engkau peliharakan telinga itu daripada 5 perkara.
Jadi yang 5 macam ini musuh Allah. Jadi kita pelihara telinga kita dari mendengarkan yang 5 macam. Pertama, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada segala yang bid'ah, yang dicela, yang tiada muwafaqah, yang tidak sesuai lah dengan syariat. Itu yang pertama, jangan kita mendengarkan bid'ah. Bid'ah yang tidak ada zaman Rasulullah, yang tidak sesuai dengan syariat, itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, kita jaga. Yang kedua, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia akan orang yang mengupat orang. Jadi menggunjing, menggibah, menyebut kejelekan orang lain. Kita hindarkan telinga kita dari mendengar yang demikian. Kenapa dilarang kita mendengar orang mengupat? Jadi jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia. Jadi jangan mengira orang yang mengupat itu dosanya kepada orang yang mengata. Kita mendengar pun juga sama. Tetapi dapat pula dosa yang mendengar akan dia. Jadi ghibah, mengupat, menyebut keaiban, kejelekan, apapun yang disebutnya, rumahnya, kemudian dirinya, fisiknya, pekerjaannya, anaknya, dengan tujuan untuk mempermalukan. Haramlah mendengar orang mengupat. Karena hadis Nabi SAW, innal mustami'a syarikun al-qaila wa huwa ahadul mughtabaini. Ini hadis sahih Muslim. Artinya bahwa orang yang mendengar itu menyekutui bagi orang yang berkata-kata, dan itu semua satu daripada 2 orang yang mengupat. Paham lah ini? Kada orang yang mendengar orang yang menggunjing, mendengar orang yang menggibah, mendengar orang yang menyebut kejelekan orang lain, itu sama-sama dosanya bersyarikat. Jadi kalau nya dosa nambah ucap 50, nambah dengar juga 50. Karena bila kada tarawung kayak ini lain gibah. Bila kada tersampuk orang yang mengata lawan orang yang mendengar. Jadi bila ada nambah ucap, ada yang mendengar, barulah disebut gibah. Bila ada satu saja yang mengupat, yang mengata, yang mendengar kada ada, jadi kada berdosanya. Biar seharian ini cuma gerunum menyebut kejelekan orang lain, dan mendengar kada ada, kada berdosa. Nah mendengar juga ada, nah mendengar ada, jadi behimat mau yungakan talinga, tapi nama ucap kada berdosa aja. Bila tarawung keduanya, barulah disebut gibah. Jadi gibah ini amal kita ditolak di langit pertama. Jadi ada malaikat Allah yang sejak Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah bersama-sama menciptakan malaikat. Setiap pintu langit ada malaikat, setiap pintu langit ada malaikat. Kemudian malaikat hafazah, ini nama arak amal kita nih. Jadi amal kita ini bilanya sore dibawa naik, pagi dibawa naik,
kemudian sampai di langit pertama. Lalu kata malaikat langit pertama, kifu wadribu ala sahibi hadal amal. Ujian malaikat langit pertama, pukulakan lawan yang punya amal nih. Nah kemudian malaikat membawa ini memprotes. Ujian malaikat yang membawa ini bagus benar, harum amalnya. Jadi ujian malaikat langit pertama, anna sahibul ghibah. Akulah malaikat yang diciptakan Allah Ta'ala, tidak ada satu amal pun yang lewat dari pintu langit pertama ini yang ada penyakit ghibah. Jadi ghibah di langit pertama sudah gugur. Kemudian kita sambung. Ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia perkataan yang keji, yang kotor, yang jijik, kemudian yang ceroboh, perkataan kayak anjing, kemudian bangsat, itu kan keji, anjing, bangsat. Ucapan-ucapan yang demikian haram didengar. Keempat, peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang batil, lagi sia-sia. Jadi nang batil, nang sia-sia, nang kada bermanfaat, itu akan menyesaki catatan amal kejahatan kita. Jadi kita bawa ke langgar, bawa ke masjid, bawa ke majelis ta'lim, terhindar daripada yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kelima, engkau peliharakan daripada mendengar daripada dengan dia kepada orang yang mengata akan kejahatan manusia. Jadi kejahatan manusia, ada orang menyebut si anu itu pincang, si anu itu gemuk, si anu itu tinggi, si anu itu pendek. Jadi semua apapun sifat-sifat badannya jangan disebut kejelekan orang lain. Habis adalah adapun lidah, kita pembersihan anggota 7. Anggota 7 itu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki, yang berperan dalam hidup 7 itu. Adapun lidah, itu maka yaitu dijadikan bagimu karena membanyakan dengan dia akan zikrullah dan membaca Quran. Itu fungsi pertama lidah. Kita disuruh banyak-banyak berzikir. Jadi Nabiullah Ayub itu saking besarnya penyakit yang ditimpakan Allah lawan Nabi Ayub, sehingga sampai-sampai ulat yang jatuh dari badan sidin diambil kemudian disuruh makan rezekinya. Nabi Ayub meminta kepada Allah, ya Allah, apapun silahkan ambil yang ada di badanku nih. Cuma aku satu permintaanku, jangan dirusak bibirku, jangan dirusak lidahku, dan jangan dirusak hatiku. Lalu tujuan Nabi Ayub untuk meminta supaya jangan dirusak lidah, sekira aku mudah berzikir kepada Engkau ya Allah. Sekira aku mudah mengingat lawan Engkau hatiku. Jadi itu permintaan Nabi Ayub. Nang lain silakan hancurkan, membusuk seluruh tubuh Ayub.
dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri akhirat. Itu fungsi lidah. Jadi fungsi lidah untuk berzikir dan baca Quran, baca salawat, baca tasbih, kemudian ucapan-ucapan yang thayyibah, yang bagus-bagus, dan dengan adanya lidah kita bisa menyampaikan kepada Allah dan juga sampai ke akhirat, karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jadi kalau kita ucapkan ucapan tujuan mencela orang lain, ucapan kita membekas dan tidak akan pernah terhapus bila kada kita minta maaf. Dan menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan. Lalu dengan adanya lidah, jadi yang tidak bisu kita manfaatkan buat amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang lain berbuat mungkar, dan menegahkan akan berbuat kejahatan. Jadi senjata yang paling ampuh adalah lidah, karena ujar Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa'ilam tastati fabilisani fa'ilam tastati fabiqalbi wa hiya at'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran di mata kalian, melihat di depan mata kalian, maka rubahlah dengan tanganmu berarti pukul. Jadi memukul kadang mampu, rubah tegur dengan ucapan, dengan lidah. Dengan lidah pun juga tidak mampu, kemudian tegur dengan hati. Hati itu selama-lamah iman. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia, dengan lidah, barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Jadi dengan adanya lidah, lalu kita keluarkan yang membeku di dalam hati kita, yang terpendam dalam hati kita, hajat kita dunia untuk dunia, hajat kita untuk akhirat. Lalu bilanya kita kada ucapakan, mungkin kada tercapai hajat kita. Nah, sama kalau orang memberikan maaf kepada orang lain, itu harus diucapkan, harus diikrarkan, jangan dipendam di dalam hati. Meskipun hati memberikan maaf kepada orang lain, masih kita memaafkan bila belum tak ucap. Sama kayak guru sakumpul barila. Guru sakumpul itu waktu berjalan di pasar Martapura, keingatan makanan kesukaan mama. Jadi makanan kesukaan mama batis sapi kikil. Nah, kemudian ditukar sidin sepasang, dibawa bulik ke rumah, lalu disuruh sidin, bini sidin memasaki. Ujar guru, umanya ini makanan kesukaan mama kita, lalu masaki umanya lah nyaman-nyaman, kita servis mama kita. Inggih ujar Nabi ini. Nah, kemudian karena Nabi ini sudah kalawasan, lalu kada ingat memasakiakan. Nah, kemudian disuruh sidin mama, disuruh nambini sidin memasaki. Nama batis sapi masakan makanan kesukaan pian masaki malah. Jadi menyuruh mama memasaki. Nah, kemudian mendengar guru sakumpul, uji sidin sini mamanya. Ikam bila sekali lagi kedengaranku menyuruh mama kita sarak.
Takajud nabi ini. Cuma buat kali ini ikam koma api. Tapi bila sekali lagi aku mendengar, kita sarak. Aku qadarilah babi ini orang yang durhaka lan kuitang. Menyuruh memasaki tadi aja. Nah, kita baharian menyuruh maingo anak kita. Kada minta ampun lan mama. Jadi ujar Sidin, ika mamanya minta ampun, dia minta reda sih dah lan mama. Minta ampun, minta reda lawan mama. Lalu bersungkam mainan bini nih, bersungkam minta ampun menangis. Ujar ini mak, ulah minta reda, minta ampun malah. Jadi ujar guru sekumpul, ucapakan kesalahan ikam mama kada tahu. Jadi ucapakan kesalahan ikam, nah ada di hati ikam itu, mama kada tahu. Lalu akhirnya diucapakan tidak. Nah kesalahan, mak ulun tadi menyuruh memasaki lampian bati sapi, ulun minta maaf malah. Karena seharusnya Pak ulun memasaki. Ujar Sidin ikam kau maafin alai, kuriabai. Nah inilah artinya untuk mengungkap ucapan perkataan hati kemudian bila kada diucapkan dengan lidah belum selesai masalah. Jadi kita ucapkan bila hendak minta reda, hendak minta ampun, apa kesalahan kita supaya orang memaafi. Misalnya kayak kita menghutangi orang, kemudian orang tuh kada bayar, lawas pada kada bayar, kemudian bila diterima mengelak, bila diterima menghindar, lalu kita dengan tujuan kita relakan, jadi kita relakan, kita beriakan, dan itu pun bila kada diucapkan masih belum selesai. Jadi misalnya kita ada menghutangi orang 100.000, kemudian orang itu kada mau bayar, dan karena mau membayar, lalu kita supaya jangan bermasalah karena di akhirat kita beriakan itu dan kita ucapkan. Jadi hutang ikam nang dahulu nang 100.000 kurelakan kuberiakan, barulah selesai. Jadi itulah tujuan lidah. Tujuan lidah itu supaya dapat mengeluarkan apa yang di dalam hati. Maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada berdusta, sama ada bersungguh-sungguh dusta itu atau bersenda-senda, bergayaan. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, karena membawa yang demikian itu kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali bahwa dusta itu segala dosa yang besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal kiyab fa innahu ma'al fujur wa huma finnar. Artinya takutilah olehmu akan dusta. Itu maka bahwasanya orang yang berdusta itu beserta dengan orang yang berbuat maksiat, dan keduanya itu di dalam api neraka. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan kita malam ini, pengajian kita malam ini dapat kita ambil hikmah dan intisarinya, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Semoga dengan gairah kita, semangat kita, gigih kita untuk membantu agama Allah, syiar Islam, amar ma'ruf nahi munkar, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, dan dosa kedua orang tua kita juga diampuni Allah, dan dosa guru-guru kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.